Mengintip rahasia belajar Yahudi. Dalam Quran Surah Yunus ayat 93 yang artinya, dan sungguh kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus dan kami beri mereka rezeki yang baik. Ya teman-teman sekalian, kepintaran Yahudi sudah tidak bisa disangsikan lagi. Bahkan ayat-ayat suci berbagai agama pun sudah menegaskan demikian. Tapi itu bukan tanpa upaya. Ada usaha besar yang mereka lakukan yang kemudian menjadi sistem dan budaya. Jadi budaya belajar yang dahsyat yang mereka miliki yang kemudian menciptakan generasi dahsyat. Artikel Dr. Stephen Carleon berikut patut menjadi renungan bersama. Dr. Stephen menulis dari pengamatannya langsung. Setelah 3 tahun di Israel, ia melihat ada beberapa hal yang menarik yang dapat ditarik sebagai bahan tesisnya. Yaitu, pertama, mengapa Yahudi pintar. Akhir Desember 1980, Stephen kala itu menghitung hari pulang ke California. Terlintas di benaknya, apa sebabnya Yahudi begitu pintar? Kenapa Tuhan memberi kelebihan pada mereka? Apakah ini suatu kebetulan atau hasil usaha sendiri? Maka Stephen bergerak membuat tesis untuk PhD-nya. Tesis ini memakan waktu hampir 8 tahun teman-teman sekalian, karena harus mengumpulkan data-data yang setepat mungkin. Ia memulai dengan persiapan awal kaum Yahudi sedang mengandung. Di Israel, setelah mengetahui sang ibu sedang mengandung, sang ibu akan sering bernyanyi dan bermain piano. Ibu dan bapak akan membeli buku matematika dan menyelesaikan soal bersama. Stephen sungguh heran karena temannya yang mengandung sering membawa buku matematika dan bertanya beberapa soal yang tak dapat diselesaikan. Kebetulan Stephen suka matematika. Stephen bertanya, "Apakah ini untuk anak kamu?" Dia menjawab, "Iya, ini untuk anak saya yang masih di kandungan. Saya sedang melatih otaknya, semoga ia menjadi jenius." Tanpa merasa jenuh, si calon ibu mengerjakan latihan matematika sampai genap melahirkan. Hal lain yang Stephen perhatikan adalah cara makan. Sejak awal mengandung, dia suka sekali memakan kacang badam dan korma bersama susu. Tengah hari, makanan utamanya adalah roti dan ikan tanpa kepala bersama salad yang dicampur dengan badam dan berbagai jenis kacang-kacangan. Menurut wanita Yahudi itu, daging ikan sungguh baik untuk perkembangan otak. Sementara kepala ikan mengandung kimia yang tidak baik yang dapat merusak perkembangan otak anak dalam kandungan. Ketika diundang makan malam bersama orang Yahudi, Stephen menceritakan perhatian utamanya adalah menu mereka. Pada setiap undangan yang sama, saya perhatikan mereka gemar sekali memakan ikan. Biasanya kalau sudah ada ikan, tidak ada lagi daging. Ikan dan daging tidak ada bersama di satu meja. Menurut keluarga Yahudi, campuran daging dan ikan tak bagus dimakan bersama. Salad dan kacang harus, terutama kacang badam. Uniknya, mereka akan makan buah-buahan dahulu sebelum hidangan utama. Jangan terperanjat, jika Anda diundang ke rumah Yahudi, akan dihidangkan buah dahulu. Menurut mereka, dengan memakan hidangan karbohidrat, yakni nasi atau roti, lalu buah-buahan, itu akan menyebabkan kita merasa gemuk, akibatnya lemah dan payah memahami pelajaran di kelas. Di Israel, merokok adalah tabu. Jika diundang makan di rumah Yahudi, jangan sekali-sekali merokok. Tanpa sungkan, mereka akan menyuruh Anda untuk keluar dari rumah mereka dan merokok di luar rumah. Menurut ilmuwan di Universitas Israel, penelitian menunjukkan nikotin dapat merusak sel utama pada otak manusia dan akan melekat pada gen. Artinya,
Keturunan perokok bakal membawa generasi yang cacat otak atau bodoh. Dalam pengamatan Stephen juga, anak-anak Yahudi sungguh cerdas. Rata-rata mereka memahami 3 bahasa, yakni Hebreu, Arab, dan Inggris. Sejak kecil mereka juga dilatih bermain piano dan biola. Ini adalah suatu kewajiban. Menurut mereka, bermain musik dan memahami not dapat meningkatkan IQ. Sudah tentu bakal menjadikan anak pandai. Menurut ilmuwan Yahudi, hentakan musik dapat merangsang otak anak. Tak heran, banyak pakar musik atau musisi berasal dari kaum Yahudi. Di kelas 1 hingga 6, anak-anak Yahudi akan diajar matematika berbasis perdagangan. Pelajaran IPA pun sangat diutamakan, bahkan menurut Stephen, perbandingan dengan anak-anak di California, tingkat IQ-nya bisa saya katakan 6 tahun ke belakang. Segala pelajaran akan dengan mudah ditangkap oleh anak Yahudi. Selain dari pelajaran, olahraga juga menjadi kewajiban mereka. Olahraga yang diutamakan adalah memanah, menembak, dan berlari. Memanah dan menembak dapat melatih otak fokus. Menembak juga bagian dari persiapan bela negara. Selanjutnya, perhatian Stephen ke sekolah menengah. Di sini siswa digodok dengan sains. Mereka didorong menciptakan produk. Meski produk mereka kadang kelihatan lucu dan memboroskan, tetapi diteliti dengan serius. Apalagi jika yang diteliti itu berupa senjata, medis, dan teknik. Ide itu akan dibawa ke jenjang yang lebih tinggi. Satu lagi yang diberi keutamaan ialah Fakultas Ekonomi. Saya sungguh terperanjat melihat mereka begitu agresif dan serius belajar ekonomi. Di akhir tahun di universitas, mahasiswa diharuskan mengerjakan proyek. Mereka harus mempraktekannya. Anda baru akan lulus jika tim Anda dapat keuntungan sebanyak 1 juta US dollar. Sehingga kesimpulan pada teori Stephen adalah melahirkan anak dan keturunan yang cerdas adalah keharusan. Tentunya bukan perkara yang bisa diselesaikan semalam. Perlu proses, mungkin melewati beberapa generasi. Kabar lain tentang bagaimana pendidikan anak adalah datang dari Palestina. Mengapa Israel mengincar anak-anak Palestina? Terjawab sudah mengapa agresi militer Israel 27 Desember 2008 memfokuskan diri pada pembantaian anak-anak Palestina di Gaza. Seperti yang kita ketahui, setelah lewat 3 minggu, jumlah korban tewas sudah mencapai lebih 1.300 orang. Hampir setengahnya adalah anak-anak. Selain karena memang tabiat Yahudi yang tidak punya nurani, target anak-anak bukanlah kebetulan. Seusai Ramadan 1429 Hijriah yang lalu, Ismaili Haniyeh, pemimpin Hamas, melantik sekitar 3.500 anak-anak Palestina yang sudah hafiz Al-Quran. Anak-anak yang hafal 30 juz ini menjadi sumber ketakutan Zionis Yahudi. Jika dalam usia semuda itu mereka sudah menguasai Quran, bayangkan 20 tahun lagi mereka akan jadi seperti apa. Demikian di pikiran orang-orang Yahudi. Anak Palestina menjadi para penghafal Quran yang tangguh. Kondisi Gaza yang diblokade dari segala arah oleh Israel menjadikan mereka terus intens berinteraksi dengan Quran. Tak ada lagi main PlayStation atau game bagi mereka. Namun, kondisi itu memacu mereka untuk menjadi para penghafal belia. Kini, karena ketakutan sang penjajah, sekitar 500 bocah penghafal Quran itu telah syahid. Siapa si Yahudi itu? Nah teman-teman, tahukah Anda bahwa Nokia, handphone yang sangat populer, yang hampir dimiliki oleh penduduk di dunia, itu dimiliki oleh orang Yahudi. Tahukah pula teman-teman, hampir semua film yang merajai dunia yang diproduksi Hollywood merupakan perusahaan para produser dan sutradara Yahudi. Tahukah Anda majalah-majalah terbesar dunia seperti Times, Newsweek, New York Post juga milik usahawan Yahudi. Kerajaan bisnis Disney, General Electric, Caltex, Exxon, Warner dan Bros, Coca-Cola, CNN, BBC sampai Google, Yahoo dan Facebook
pun dimiliki para pengusaha Yahudi yang ulet. Yahudi memang hanya mendiami wilayah kecil yang disengketakan, yaitu Israel. Namun, lewat kemampuannya yang dahsyat, mereka menggenggam Amerika Serikat yang merupakan superpower dan pengendali dunia. Sehingga, tak heran hampir semua kebijakan penting dunia adalah pro-Yahudi. Lewat tangan Amerika, penjajahannya atas bangsa Palestina seakan tak bisa diutak-atik dunia. Di balik dahsyatnya kekuatan Yahudi, ternyata ahli sejarah terkemuka dunia, Huntington, misalnya, tidak memasukkan peradaban Yahudi dalam deretan peradaban besar atau major civilization. Mengapa? Salah satunya karena jumlah Yahudi yang sangat kecil di antara lautan manusia sejagat. Dalam Atlas of the World's Religions disebutkan, jumlah pemeluk agama Yahudi sekitar 15.050.000. Bandingkan dengan pemeluk agama Islam yang mencapai 1.179.326.000 atau Kristen yang mencapai 1.965.993.000 orang. Perbandingannya 1:78 dan banding 131. C.M. Pilkington dalam bukunya Judaism malah menyebut jumlah Yahudi hanya sekitar 13 juta saja. Mereka kini tersebar di hanya 10 negara, yaitu Amerika, Israel, bekas Uni Soviet, Prancis, Kanada, Inggris, Brazil, Argentina, Hongaria, dan Australia. Dalam sejarahnya di Eropa, Yahudi mengalami pembantaian yang panjang. Selain faktor agama dan ras, prestasi Yahudi di bidang sains dan bisnis juga memancing kecemburuan. Tahun 1900, walau populasi Yahudi di Jerman hanya 0,95% dari 50 juta penduduk Jerman, tapi Yahudi meraih sukses di berbagai bidang. Bahkan tahun 1930-an, 30% pemenang Nobel di Jerman adalah keturunan Yahudi. Tokoh-tokoh Yahudi selalu tercatat sebagai tokoh besar dunia. Dunia tak hanya mengenal banyak ilmuwan Yahudi terkemuka seperti Albert Einstein, yang disebut sebagai fisikawan nomor wahid di zaman saat ini, atau Thomas Alva Edison. Dalam bidang hiburan, dunia mengenal tokoh kerajaan kartun dan animasi Walt Disney, atau sutradara film-film besar Steven Spielberg. Dunia juga mengenal wanita Yahudi yang jadi ratu musik pop dunia, Madonna, dan bintang sepak bola David Beckham. Di bidang politik, dunia mengenal tokoh Yahudi yakni Karl Marx, inspirator lahirnya komunisme, serta Lenin dan Stalin, duet pendiri negara raksasa Uni Soviet atau saat ini Rusia. Setelah runtuhnya raksasa Uni Soviet, mereka kian kuat mencengkram Amerika. Memang, belum ada prestasi Amerika berdarah Yahudi, namun banyak tokoh elit di lingkaran kepresidenan yang berdarah Yahudi. Kini, Yahudi di Amerika Serikat pun memegang sejumlah sektor penting yang memungkinkan mereka mengendalikan kebijakan politik. Konon, tak akan terpilih seorang presiden baru Amerika tanpa restu mereka. Menurut Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia yang sering menghujat Yahudi, dunia sebenarnya harus belajar dari sejarah mereka. Bagaimana bangsa kecil yang mengalami penindasan selama ribuan tahun berhasil survive dan bahkan kemudian menjadi salah satu kekuatan dunia. Ia menekankan bahwa Yahudi selamat dan kemudian sukses adalah lebih karena menggunakan otak, bukan hanya kekuatan fisik. Itulah yang sebenarnya harus kita tiru.